Nikki Kingsley menikah dengan seorang pria asal Pakistan, seorang yang taat beribadah sesuai waktu yang ditentukan agamanya. Berusaha menyenangkan Tuhan dan percaya hanya Allah yang bisa menyelamatkannya. Nikki juga sangat mencintai Maria, yang ia kenal lewat salah satu teks dalam kitab sucinya. Tetapi hidup rumah tangganya tidak seperti yang ia harapkan. Ia menjalani pernikahan yang menyakitkan dan penuh tekanan, sampai akhirnya ia memutuskan melarikan diri ke Amerika bersama kedua anaknya untuk mencari kebebasan. Namun saat ia merasa sudah bebas, justru muncul pertanyaan yang mengguncang hatinya. Siapakah engkau sebenarnya ya Allah? Aku ingin mengenalmu, bukan cuma menjalankan ritual. Aku tahu ada sesuatu yang lebih. Aku rela menyerahkan segalanya demi kebenaran itu. Nikki mencari jawabannya dalam kitab sucinya. Ia berdoa sungguh-sungguh, bersujud lama di atas kain alas ibadahnya, menangis, memohon, tetapi yang ia rasakan hanyalah dinding yang gelap. Hening, tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada terang. Ia berkata, saya tidak punya keinginan untuk menjadi apapun selain setia dengan agama saya. Di tengah keputusasaannya, Nikki mulai mendapat mimpi dan penglihatan. Semua mimpi dan suara hati itu selalu berhubungan dengan Yesus dan Maria. Tidak satu pun tentang agamanya. Hal ini membuat Nikki ketakutan. Ia marah kepada Tuhan. Allah, aku sudah berdoa selama ini, bersujud berjam-jam, memohon agar engkau menyatakan dirimu kepadaku. Tetapi sekarang engkau malah mengirim Yesus dan Maria. Kenapa bukan sosok paling dijunjung dalam agamaku? Secara logika tentu akan lebih masuk akal jika yang datang adalah tokoh besar dalam agamanya. Tetapi jauh di dalam hatinya, Nikki tahu Tuhan sendiri yang sedang menjawabnya. Ia tidak meragukan hal itu. Yang ia tidak mengerti hanyalah satu, mengapa Yesus? Sebagai seorang yang taat pada agamanya, Nikki percaya bahwa umat Kristen akan masuk neraka karena menyebut Tuhan punya anak. Sementara dalam ajaran agamanya, dikatakan Allah itu esa, tidak diperanakan dan tidak punya anak. Itulah kenapa Nikki menolak untuk mencari tahu tentang kekristenan. Ia tidak membaca Alkitab, tidak browsing internet, dan tidak tanya siapapun. Ia hanya ingin ini menjadi antara dia dan Tuhan tanpa informasi dari luar. Semua itu berlangsung selama 1,5 tahun. Mimpi, suara, penglihatan itu terus datang. Dalam penglihatannya, Bunda Maria mengarahkan Nikki pada salah satu tempat ziarah terbuka. Nikki datang dengan rasa marah. Ia turun dari mobil, melihat patung Bunda Maria dan berteriak, "Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa engkau ganggu hidupku?" Tiba-tiba tubuhnya seperti diputar secara fisik ke arah lain. Dan setelah ia menoleh, ia melihat patung Hati Kudus Yesus. Ia menatapnya dan tidak bisa berhenti. Nikki mengatakan, saya merasa seperti meleleh. Yang saya rasakan hanyalah kasih. Saat Nikki bertanya kepada Maria, apa yang kau inginkan? Maria menunjuk ke arah Yesus. Sejak saat itu, Nikki mulai datang ke gereja setiap hari, khususnya ketika kosong. Ia duduk di bangku belakang dan berdebat dengan salib. Engkau bukan Allah, tidak ada anak Allah. Apa yang kau inginkan dariku? Setiap hari, ia datang, marah, tetapi kemudian mulai bercerita. Ia menceritakan tentang hari-harinya, tentang anaknya, pekerjaannya, lalu pulang. Hari berikutnya ia datang lagi dan melakukan hal yang sama. Suatu hari Nikki masuk ke dalam gereja seperti biasa, duduk dan ia mendengar suara Allah yang dengan tulus berkata, siapa kamu sampai bisa mengatur aku boleh atau tidak boleh jadi siapa? Jika kamu sungguh ingin mengenal kebenaran, datanglah seperti anak kecil, dan aku akan menyatakannya kepadamu. Saya tercengang, itu bukan suara dalam mimpi atau intuisi batin. Itu suara yang nyata dan mengundang saya secara personal. Ia menawarkan pilihan. Apakah saya benar-benar ingin tahu? Tanpa paksaan, hanya kebebasan. Dan jika saya datang dengan kerendahan hati dan hati yang terbuka, ia akan menyatakan kebenaran. Saya datang lagi, melepaskan semua beban dan pikiran lama saya. Ketika saya menyerahkan diri saya dengan polos seperti anak kecil, tiba-tiba sebuah cahaya dari salib menyentuh hati saya, menjalar ke seluruh tubuh saya. Saya terpental dan jatuh berlutut. Saya tidak bisa menyembunyikan apapun. Saya tahu, aku percaya engkau anak Allah. Saya melihat gumpalan dinding yang selalu menghalangi saya. Dengungan dogma dan ketakutan saya lewat apa yang saya percayai di agama saya roboh di depan mata saya. Di baliknya saya bertemu dengan Allah Bapa yang saya panggil Baba. Saya baru memahami bahwa saya telah mengenal Allah, bahkan mencintainya. Tetapi hanya melalui Sang Putra, saya bisa mengalami hubungan sejati dengan Bapa. Maria tetap hadir dalam hidup saya, selalu menuntun saya kepada Yesus.
Saya menyadari bahwa cintanya pada umat dalam agama saya luar biasa. Ia adalah ibu bagi semua orang, dan saya pun percaya banyak umat dalam agama saya akan datang kepada Kristus melalui kasih Maria. Saya memilih untuk menjadi Katolik, meskipun itu menyakitkan keluarga saya. Pada saat itu saya tidak punya dokumen teologis, yang hanya saya miliki adalah Yesus. Tetapi kemudian saya mulai membaca kisah para kudus, teologi Katolik dan Alkitab, dan keseluruhannya mengkonfirmasi apa yang sudah saya alami. Roh Kudus bekerja sejak awal, tetapi saya belum tahu namanya saat itu. Para kudus sangat menyentuh hati saya. Mereka menunjukkan kasih Tuhan melalui cara hidup mereka. Dan tentang Ekaristi, sebagai seorang non-Kristen, bagaimana mungkin saya bisa tahu kalau dalam Yudaisme ada kaitan antara Paskah dan Ekaristi? Saya bertanya-tanya, adakah kaitan semacam itu dari agama saya sebelumnya ke Ekaristi? Jawabannya tidak ada, dan tidak ada yang saya tahu atau pahami. Saya mulai rutin menghadiri misa. Sekarang sudah belasan tahun, dan yang membuat saya takjub adalah manusia itu mudah bosan dalam hal yang berulang-ulang. Tetapi setelah belasan tahun, saya justru makin haus akan persatuan dengan Yesus. Itu tidak mungkin hanya sepotong roti biasa. Tidak mungkin kita terus kembali dan kembali jika itu hanya roti. Saya rindu itu, dan keinginan untuk bersatu dengan Dia terus tumbuh. Kadang saya berpikir, benarkah ini Yesus saat imam mengangkat hosti? Tetapi saya menyerah pada misteri itu karena saya tahu yang dihasilkannya dalam hidup saya. Dalam agama saya sebelumnya ada banyak rasa takut neraka. Jadi saya berusaha menyenangkan Tuhan, sama seperti banyak umat lainnya yang seagama dengan saya. Saya bahkan tidak bersedia mendengarkan argumen agama lain, karena saya takut hanya dengan mendengarkan saja saya sudah berdosa. Jadi Yesus harus memintas itu semua. Dia seperti berkata, kita taruh otakmu di samping dulu, dan aku akan berbicara langsung ke hatimu. Dan pengalaman perjumpaan itu tidak bisa disangkal. Anda bisa membantah secara logika, tetapi Anda tidak bisa menyangkal pengalaman pribadi. Mazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau Anda taruh stik di depan seseorang dan cuma mendeskripsikannya, mereka tidak akan tahu rasanya sampai mencicipinya. Dan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenalnya. Jadi apakah itu pertobatan intelektual atau mistik? Pada akhirnya apakah hidupmu berubah? Kita harus menghidupinya. Saya sudah mengalami banyak penderitaan sejak pertobatan saya, ujian demi ujian. Tetapi saya justru semakin mencintai Yesus karena Dia menunjukkan bahwa Dia setia. Saya tidak mengalami hambatan apapun terhadap gereja Katolik, bahkan saat ada skandal, itu tidak mempengaruhi saya, karena saya tahu gereja sejati tetaplah batu karang. Rintangan terbesar dalam menerima kekristenan adalah mengakui keilahian Kristus. Itu sangat sulit. Dan tidak hanya itu, ternyata ada Tritunggal, 3 pribadi dalam satu Tuhan. Itu perjuangan besar bagi saya. Bagi mereka yang seagama dengan Niki dan sedang mencari kebenaran, Niki berkata, bukalah hati dan carilah kebenaran, karena saat Anda menemukan kebenaran, semuanya akan berubah. Anda akan mengalami damai yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Mintalah kebenaran tanpa batasan, karena Tuhan jauh lebih besar dari semua kotak pemikiran kita. Ia tidak bisa dibatasi. Jika Anda mencari, Anda akan menemukan. Jika Anda meminta kebenaran, Anda akan mendapatkannya. Syaratnya hanya satu, tinggalkanlah batasan-batasanmu.